Oke, selamat malam sahabat Kanaka Talk. Malam ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, anak muda, energik, dan pastinya tingkat intelektualnya cukup tinggi. Baik, selamat malam Bung Yuriko Manurung. Selamat malam, Bung. Gimana kabarnya, Bung Yuriko? Ya, begini aja, sehat-sehat jambu. Cuacanya panas tapi badan masih fit ya. Kita. Melihat perkembangan dunia, situasi nasional saat ini, pandangan Bung Yuriko selaku anak muda, apa sih yang ada di pikiran anak muda, terutama perihal soal penyakit bangsa, Aduh, korupsi. Selaku Gen Z, apa pandangan Bung Yuriko soal Gen Z, soal korupsi ini? oke. Makasih, Bung. Kalau dibilang penyakit bangsa ini sangat banyak ya. Ah, Apalagi berbicara soal korupsi. Korupsi ini sudah menjadi budaya. wah, berarti bukan Oh, iya, penyakit dong? Bukan penyakit, Oh, iya. menjadi budaya. Kalau penyakit kan ada obatnya nih. Oh iya, iya, Walaupun iya. ada obatnya sebenarnya Iya, kan, iya, iya, makanya iya. dibentuklah lahirlah undang-undang KPK. Kemudian lembaga-lembaga anti rasuah itu kan. Ya. Tapi kalau untuk bangsa ini, untuk Indonesia ini, korupsi itu sudah menjadi budaya, Bung. Berarti harus ya bahasa, harus dijaga dan dilestarikan. Nah, ini dilema sebenarnya kita, karena kan menerjemahkan pemikiran dari senior-senior kita yang terdahulu, itu senior-senior bukan yang korup ya. Iya. Nah, ini memang budaya-budaya seperti ini kan budaya yang tidak baik. Ini kebiasaan-kebiasaan ini menjadi budaya. Nah, budaya ini yang memang harus kita pretelin dengan baik. Makanya lahirlah yang sekarang itu yang sedang diperbincangkan di DPR sana, di Senayan sana, soal perampasan aset itu. Wah, sampai ke situ ya, Gen Z itu sampai ke situ ya. Ke sana. Ya. Ya. Kalau menurut Bung Yuriko, apa sih undang-undang perampasan aset itu yang dilihat sama anak-anak muda tuh apa sih yang ada di pikiran mereka? Yang ada di pikiran kawan-kawan kaum muda berbicara soal perampasan aset, awam, katakanlah ya, karena sebahagian dari kita kaum muda ini memilih untuk tidak berkuliah. Ada juga teman-teman yang memang latar belakang ekonominya yang tidak mampu, sehingga dia memilih untuk bekerja. Lalu kemudian nanti setelah dia berpenghasilan, dia mendapatkan rezeki, dia melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Namun bagi awam menilai perampasan aset ini hasil dari kejahatan, bahwa ini harus dimiskinkan ini. Siapa ini yang melanggar undang-undang korupsi, siapa yang korupsi, yang merampas keuangan negara. Nah, ini mindset ini yang terpatri di dalam pemikiran kaum muda. Itu harus dimiskinkan atau hanya diambil paksa hasil-hasil korupsinya? Kan perampasan aset dari hasil tindak pidana. Sekarang kan udah perbedaannya, korupsi sekarang itu bukan berbicara soal elit aja sekarang. Karena kaum muda sekarang juga kita udah membahas itu, bahkan di iklim demokrasi kita sekarang, iklim hukum kita sekarang ini kan semua kan bisa mengakses. Apalagi gadget sekarang ya semua memiliki. Nah, ini yang sangat dilema. Apakah kemudian ini undang-undang perampasan aset ini menjawab pertanyaan publik itu, atau pertanyaan kaum muda itu, bisa untuk mengentaskan kemiskinan ini, bisa untuk mengurangin angka korupsi, indeks persepsi korupsi itu. Nah, ini yang jadi dilema sekarang ini. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam undang-undang perampasan aset itu ini akan menjadi pertempuran antara undang-undang korupsi, pemberantasan korupsi, dengan undang-undang perampasan aset? Jangan sampai kemudian nanti ini saling bentrok mereka.
Berarti memang kan kalau bicara soal perampasan aset ini kan sebenarnya kan sudah ada undang-undang tindak pidana korupsi yang memang mempunyai kewenangan seperti itu Iya, juga. iya. Nah, kalau Bung Yuriko melihatnya urgensinya itu seperti apa? Harus muncul undang-undang perampasan aset. Padahal kita sudah punya yang namanya undang-undang tindak pidana korupsi yang juga sama. Nah, ini kan ada perbedaan ini. Makasih juga nih Bung, pandangannya, Bung. Tapi masalahnya kan kita ini kan sistem kita masih nunggu orangnya nih. Nunggu orangnya terbukti bersalah dulu. Betul. Nah, ditetapkan oleh pengadilan bersalah. Namun tidak menyasar kepada aset-aset ini. Yap. Aset-aset hasil dari tindak pidana ini. Ya. Nah, kemudian lahirlah pemikiran, mungkin kalau tidak salah saya, tahun 2003 sudah pernah dicanangkan untuk perampasan aset ini dibahas. Namun dari beberapa elit-elit politik kita tidak bersepakat terhadap itu karena dianggap ini menjadi ancaman bagi dirinya sendiri atau bagi kelompoknya. Begitu. Berarti bisa dikatakan setengah hati ya. Setengah hati. Tapi nggak tahu juga sekarang ini juga setengah hati juga kalau saya kira. Tapi kan kalau dilihat kan perkembangannya ini untuk saat ini undang-undang perampasan aset itu kan sudah masuk dalam kategori prolegnas 2025-2026. Berarti kan ini prioritas. Ya. Nah, kalau berbicara soal apa yang disampaikan oleh Bung Yuriko tadi cukup menarik. Bahwasanya mungkin ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran bahwasanya siapa yang akan membuat, justru mereka malah akan terjebak dengan undang-undang yang mereka buat sendiri. Betul. Kan begitu? Betul. Nah, padahal kalau dilihat dari undang-undang sebelumnya kan memang sudah ada. Kalau Bung Yuriko, Tipikor ya. kalau Bung Yuriko melihatnya sebagai aktivis yang juga memiliki keilmuan hukum, apakah itu tidak terjadi gesekan? Atau bahkan malah bisa jadi akan mengesampingkan salah satu azas, yaitu asas praduga tak bersalah. Karena kan memang beda. Kalau yang undang-undang tipikor ini kan dia boleh melakukan itu, diberikan kesempatan setelah orang tersebut terbukti. Nah, ini kan yang mau dibuat ini kan tanpa melalui itu, Pak. Nah, kalau Bung Yuriko melihatnya seperti apa? Artinya asetnya yang disasar ya, bukan kepada orangnya ya. Nah, Kalau asetnya bicara dulu. Asetnya dulu. Asetnya dulu, Untuk Bos. urusan orangnya itu pun harus ada seizin dari pengadilan di Yep, dalam penetapan betul. pengadilan Betul. juga. Nah, sebelum sampai ke sana ada kekhawatiran juga sebenarnya. Sebelum pembahasan undang-undang rencana undang-undang perampasan aset ini masuk ke dalam program legislasi nasional, artinya itu menjadi skala prioritas yang harus dibahas. Karena memang konsen dari Komisi 3 sekarang kan menampung ataupun belanja masalah sekarang. Oke. Bang Habib itu kan Betul. di Ketua Komisi 3. Nah, tapi yang jadi pertanyaan juga, jangan sampai nanti perampasan aset ini menjadi celah korupsi baru lagi. Oke. Karena harus berbicara soal pengelolaan asetnya lagi kan. Nah, ini celah-celah korupsi ini ada di sini. Yap. Nah, ketakutan dari para elit-elit ataupun ketakutan dari para pembentuk atau perancang dari undang-undang ini yang ada di DPR ataupun tuan-tuan mereka yang ada di belakang mereka, ini kan bunyi semua. Ini kan akan sangat berbahaya. Apakah kalau misalkan ini disahkan menjadi undang-undang, bagaimana terhadap keberlangsungan politik kita ke depannya? Ini Bisa berbicara jadi ancaman terhadap ancaman kelompok juga. mereka sendiri ya. Iya, ini harus menerapkan prinsip kehati-hatian juga di sini. Nggak boleh salah-salan. Jadi ini yang mau buat hati-hati karena mereka takut terjebak oleh buatannya sendiri, atau memang kehati-hatian dalam konteks yang memang mereka pastikan ketika ada seorang koruptor itu nggak mungkin bisa lepas lagi. Kehati-hatiannya dalam hal yang mana? Kehati-hatian artinya jangan sampai nanti ini pedang bermata dua bagi kita. Bisa nusuk dirinya sendiri. Bisa menusuk diri sendiri, berbahaya. Makanya kan ini buah si malakama juga. Kalau misalkan ini disahkan menjadi undang-undang, artinya kita kan yang tertulis, kita kan menganut undang-undang yang tertulis kan yang kita pakai kan. Kalau misalkan ini disahkan, bagaimana terhadap kasus-kasus saya yang lama? Oke. Ini akan disasar terus nanti. Celah-celah korupsi itu pasti ada juga nanti di situ. Muncullah nanti apa lembaga-lembaga pengawas ini. Celah lagi korupsi, artinya tidak bakalan terselesaikan.
Kalau saya ataupun kalau kita kaum muda ini berbicara soal intelektual kita aja sebenarnya. Oke. Clear di situ, pangkas dulu generasi ini. Generasi itu ini pangkas dulu, habisin dulu mereka. Berarti Baru lebih ke kita arah potong berbicara. satu generasi. Potong dulu. Atau dua generasi. Dua juga nih? boleh, dua juga boleh. Karena ya mereka juga nanti. Kan kalau kita bilang, ketika ini nanti berhasil, jangan sampai nanti kita ini menjadi pendosa bagi generasi yang akan datang. Oh iya. Jangan nanti kita menjadi pendosa bagi generasi yang akan datang. Artinya Oke. kita membuka celah itu juga nanti bagi generasi pelanjut. Oke. Ini kan berbahaya. Oke. Nah, sekarang itu tugas kita sebagai kaum muda, sebagai kaum intelek apa? Ya kita kawal ini, program legislasi ini. Jangan sampai celah-celah ini nanti kemudian untuk membuka ruang-ruang korupsi yang baru. Nah, kalau persentase yang katakanlah yang mudah lah ya, nggak usah kita terlalu mengawang-awang terlalu tinggi. Kira-kira dengan adanya undang-undang perampasan aset, ketika ini disahkan, menurut pandangan Bung Yuriko, seberapa besar sih dampaknya? Atau berapa persentasenya tindak korupsi ini bisa ditekan? Dari angka berapa nih? Dari Angka 100. 1, dari angka 1 sampai 100. Kalau misalkan ini disahkan, berapa Oke. persen indeks persepsi korupsi itu bisa turun. menurun? Saya sih nggak mau banyak berharap ya. Karena saya pesimis juga sebagai kaum muda melihat situasi hukum kita sekarang. Udah saya kasih aja 10% aja. Wah, Jauh memang. jauh dong. Jauh memang. Berarti nggak ada dampak yang signifikan. Nggak ada. Oh, iya, Karena iya. saya sih belum yakin kalau ini disahkan nanti. Oke. Ini subjektif Oke. saya. Karena ini perdebatannya masih panjang. Oke, Soal penamaan aja kan kita masih ribut. betul. Perampasan aset, Betul. ada recovery aset, ada pemulihan aset mana nih? Ini pakar-pakar kita ini juga kan senior-senior kita kan akademisi ini kan perlu membicarakan itu. Oke. Lebih lanjut akan memberikan rekomendasi kan kepada DPR kan. Tapi kalau berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bung Yuriko kan jelas. Komisi 3 saat ini baru memulai tahapan belanja masalah. Belanja masalah. Berarti Mendengar. belum masuk ke dalam tahapan draft. Belum dong. Berarti baru hanya sekedar menampung masalah, Menampung masalah. dan mencari masalah aja. Dan saya juga belum baca secara keseluruhan naskah akademiknya seperti apa, rancangan mereka seperti apa, masukan dari berbagai akademisi, profesor-profesor hukum yang bekerja di bidangnya. Terus kemudian bagaimana cara mereka untuk memformulasikan masukan-masukan dari publik tersebut. Oke. Ini kan akan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Artinya jangan terburu-buru juga di dalam merencanakan sesuatu hal, karena ini nanti menjadi aturan itu yang melekat bagi kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita nanti berapa puluh tahun ke depan kan. Berarti kalau jangan terburu-buru juga, nggak salah dong ketika nanti ini meleset dari prolegnas. Itu kembali Karena lagi. kan memakai prinsip kehati-hatian. Nah, itu tadi. Makanya kita, apakah Indonesia sudah siap menerapkan ini? Oke. Itu pertanyaan kepada setiap insan, kepada setiap pemakai ini nanti kan. Apakah Indonesia sudah siap? Apakah elit sudah siap? Itu pertanyaannya. Ya itu dia, kembali lagi. Kita apa yang mau kita korupsi, Bung? Apa yang mau kita korupsi? Apalagi Karena lucu, bicara- Bung. Karena apa lucu. Indonesia ini kadang melihat orang korupsi kan bukan bicara soal suap, soal suap, terus kemudian memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, memperkaya orang lain. Bukan hanya berbicara soal itu. Ini korupsi aja dipandang ini ada perbedaan angka. Ini kan bisnis lah, berbicara soal bisnis. Nanti mereka anggap ini markup anggaran, padahal ini kan bicara soal bisnis. Yep. Kemudian itu dianggap menjadi sebuah kerugian negara. Ini kan logikanya kan kusut ini negara ini. Begitu. Kembali lagi ke metode yang akan digunakan, Bung Yuriko. Ketika undang-undang perampasan aset ini disahkan, kira-kira metode untuk mengetahui bahwasanya si pelaku korupsi ini memiliki aset. Nah, itu metodenya kira-kira seperti apa? Karena berdasarkan beberapa survei, berdasarkan survei yang lalu, bahkan mengatakan 80% koruptor itu menyimpan uangnya di
luar negeri. No, di ani-aninya. Ayo, bahaya ini. Bahaya Ini nih. yang bikin jadi repot. Ini yang viral itu ya, berita yang viral itu ya. Aduh, 80% Nah. yang korupsi nyimpannya di ani-ani. Ah, Nah, untuk menelusuri bagaimana caranya uang hasil tindak pidana ini Oke. dipakai oleh para koruptor-koruptor ini, Mhm. ini kan terbukti nanti, bisa dibuktikan nanti, Oke. bisa dibuktikan nanti pada penyidik meminta nih. Nah, penyidik juga tidak semena-mena menyasar kepada seluruh orang. Misalkan Oke. saya sebagai pejabat publik, kemudian istri saya disasar, tidak semena-mena begitu, harus ada persetujuan dari pengadilan dulu. Oke. Nah, itu hal yang sederhana saya kira. Indonesia nggak mungkin tidak mampu lah Indonesia. Sekarang pertanyaannya, mau nggak? Itu aja. Bukan bisa atau tidak, mau nggak penegak hukum kita bekerja untuk itu. Nah, dengan catatan penyidik juga harus berhati-hati. Nggak boleh semena-mena juga. Oke, diberikan wewenang nih oleh pengadilan kepada penyidik. Jangan sampai nanti penyidik ini juga nanti nyasar ke istrinya, nyasar ke keluarganya, harus melalui mekanisme dari pengadilan. Ada batasan-batasan juga, dan ini harus diatur di dalam undang-undang perampasan aset ini. Oke. Itu sih. Gimana lagi? Pertanyaannya, gimana lagi kalau aset-aset yang udah dibeli di negara lain? Oke. Itu bagaimana untuk membuktikan itu? Sudah balik nama, atas nama keluarganya, bagaimana untuk membuktikan itu? Nah, itu dia makanya kan kembali lagi untuk mencari informasi terkait soal harta yang disimpan di luar. Ini kan juga menjadi perdebatan. Karena mustahil lah seorang pelaku korupsi itu menyimpan asetnya menggunakan nama sendiri, itu mustahil. Ya. Dan yang kedua, itu juga nggak mungkin disimpan di rumahnya, Pak. Ini kan menjadi pekerjaan yang cukup sulit. Nah, terlebih ketika undang-undang perampasan aset ini memang nanti disahkan dan ada klausul yang boleh melakukan penyitaan atau perampasan aset sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini menurut saya cukup menarik, Bu. Karena ini bisa jadi akan terjadi tindakan yang semena-mena, mengesampingkan asas hukum yang praduga tak bersalah. Ketika orang belum terbukti tiba-tiba main rampas saja. Nah, ini kan cukup apa ya? Cukup menjadi pertanyaan bagi kalangan. Mungkin Bung Yuriko karena mempunyai basic ilmu hukum, pandangan Bung Yuriko seperti apa? Menarik itu. Ada satu wewenang yang diberikan juga kepada setiap orang. Ini berdasarkan hak asasi manusia. Dia ini ada pembuktian terbalik namanya. Oke. Pembuktian terbalik ini bahwa seluruh orang berhak mengatakan bahwa itu bukan hasil perampasan dan yang penting bisa dibuktikan dia. Oke. Itu dulu. Betul. Dan ada batasannya, penyidik juga tidak boleh. Nah, ini kan untuk membuktikan ini. Sejak tahun berapa kau menjabat sebagai jabatan direktur lah di perusahaan ini? Nah, hartamu berapa? Kan ada LHKPN kan bisa dilihat dari situ. Kok tiba-tiba 2 tahun terakhir kau secara signifikan ini naik? Nah, harta yang muncul dari ini bisa dibuktikan nggak? Dari hasil tindak pidana. Jangan-jangan itu dari hasil usaha istrinya. Nah, itu yang masih pertanyaan. Jangan sampai kemudian nanti ketakutan kita sebagai orang awam, ya kita juga bisa jadi kena nanti kalau kita nggak berhati-hati. Jangan sampai nanti hasil dari usaha istrinya bahwa penegak hukum ataupun penyidik menganggap itu hasil dari tindak pidana korupsi. Berarti lebih menyasar kepada harta kekayaan yang tercatat. Harta kekayaan yang tercatat baru nanti di breakdown semua nanti nih. Oke. Nah, penyidik juga harus bekerja, ada kan PPATK. Gampang sebenarnya, tinggal pertanyaan itu saya ulang lagi, mau nggak? Itu tadi. Berarti lebih ke arah keseriusan. Iya, keseriusan lah. Lebih ke arah keseriusan. Kurang serius apa? Kurang serius apa undang-undang tindak pidana korupsi? Betul. Ini kan akan menjadi apa namanya? Abuse of power ya. Abuse of power kan. Nah, ini yang jadi, makanya saya bilang jangan terburu-buru ini.
Jangan terburu-buru dibahas. Harus memang berdasarkan kajian akademik. Harus memang berdasarkan masukan publik. Semua ditampung. Baru diformulasikan. Jangan pula nanti kemudian ini ditampung. Terus itu yang dicatatkan. Berarti seperti apa yang dikatakan oleh salah satu anggota Komisi 3, Sufmi Dasko Ahmad. Waduh. Beliau juga mengatakan seperti itu. Saat ini memang kami atau Komisi 3 sedang belanja masalah. Untuk mengetahui, mungkin untuk mengetahui sejauh mana, lalu bagian-bagian apa saja yang harus diperbaiki dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, kalau Bung Yuriko selaku anak muda, ada gak sih klausul-klausul yang ingin disampaikan yang menurut Bung Yuriko tuh perlu untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini? Yang pertama, prinsip perlindungan pihak ketiga. Kenapa saya bilang perlindungan pihak ketiga ini? Misalkan yang beritikat baik nih, Oke. keluarga ataupun rekan kerja. Nah, ini bagaimana perlindungan terhadap mereka ketika nanti katakanlah penyidik menyasar mereka? Bagaimana perlindungan terhadap mereka itu? Yang tidak terlibat. Namun kemudian ini dia tidak tahu menahu nih, pekerja dia tidak tahu menahu bahwa dia merasa aman bekerja dengan bosnya. Namun bosnya ini menyimpan duit di dia. Ini ya, saya buat dulu nih di sini duit saya. Dia tidak tahu menahu. Yang namanya pekerja kan ikut arahan dan petunjuk dari si pemberi kerja. Dari bos lah ya. Nah, dari bosnya. Ini bagaimana terhadap itu? Apakah disasar juga dia? Ini yang selama ini yang terjadi di Indonesia. Itu perlindungan itu harus ada klausulnya itu. Secara khusus dibuat ya. Nah, aturan khususnya ini, aturan turunannya ini juga nanti di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini, kalau misalnya ini disahkan nanti menjadi undang-undang, harus ada aturan secara khusus yang mengatur itu. Dan tidak berhenti di situ. Terhadap pengelolaan aset ini bagaimana? Pengawasan publik harus ada juga nanti di situ. Karena itu tadi saya ulang lagi, Bung, akan membuka celah korupsi. Bagaimana pengelolaan aset itu nanti setelah nanti dirampas? Pengelolaan ini bagaimana? Akan dikembalikan kepada siapa? Seperti apa mekanismenya? Harus jelas itu. Harus tertuang di dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Berarti tidak menutup kemungkinan memperkecil ruang gerak seorang koruptor, namun membuka celah untuk orang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan penegak hukumnya yang melakukan tindak pidana korupsi itu juga nanti berbahaya. Bisa sampai ke situ ya? Iya, akan berbahaya. Yang mereka yang menindak, mereka yang menetapkan, mereka juga nanti yang membuka ruang-ruang untuk korupsi itu. Oke. Untuk selanjutnya ada lagi selain perlindungan pihak ketiga. Ya menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui internasional lah. Itu sih harus berdasarkan itu. Ya berarti kan saat ini kan sedang tahap belanja masalah. Lalu mungkin jika ini selesai, selanjutnya adalah tahap drafting. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman IMC untuk Undang-Undang Perampasan Aset ini? Kalau secara khusus belum ada sih ya. Oke. Tapi lagi kita upayakan untuk mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 dan dengan Badan Legislasi untuk memberikan masukan-masukan yang tadi udah kita sampaikan. Nah, supaya nanti kemudian ini kan partisipasi publik kan lagi banyak nih. Betul. Nah, saya juga mau menyampaikan jangan sampai nanti untuk memenuhi aja ini. Memenuhi apa nih? Memenuhi artinya Memenuhi kuota bahwasanya memenuhi kuota. ada. Oke, sudah terpenuhi. Partisipasi publik sudah ada, sudah mencapai 200-300 organisasi profesor ini. Udah ya cukup. Namun komposisi dari masukan-masukan itu tidak terserap dengan baik. Atau bahkan diabaikan. Diabaikan. Ya kan? Ini catatan juga ini sama yang ada di DPR lah, senior-senior itu. Karena secara moral ya, kalau bisa dibilang untuk tindak pidana korupsi ini, bagaimana cara pemulihannya untuk menurunkan ini progresif saya rasa. Tapi harus berhati-hati untuk menerapkan ini. Jangan terburu-buru, harus berhati-hati. Ya, berarti nggak ada salahnya dong ketika nanti molor. Enggak ada salahnya. Ya, karena Kan masih ada masih ada undang-undang tipikor kita. Itu dulu dimaksimalkan. Berarti ini bisa jadi
tidak terlalu urgent lah ya. Urgent bagi kita Oke. yang di luar, yang tidak punya kekuasaan kan. Nah, yang punya kekuasaan sekarang mereka dengan sangat gampang aja. Karena prinsip kehati-hatian ini kan juga sangat mengerikan sebenarnya kan. Kalau mereka ketok cepat-cepat ini permainan, tiba-tiba Bisa nanti selesai, hancur permainan itu. Mereka sendiri yang menyerang diri mereka kan. ada koleganya atau ada teman-temannya yang terlibat ya rusak. Saya sih lebih concern kepada mana batasan-batasannya. Secara regulasi, secara progresif, niat baiknya negara untuk menurunkan indeks persepsi korupsi ini, ya kita semangat di situ. Progresif kan, tapi belum mengarah kepada revolusioner. Nah, kita menginginkan bahwa batasan penyidik sampai di mana, terus pengadilan bagaimana untuk mekanisme penetapannya dan pengelolaan aset. Kemudian muaranya kepada apa? Bagaimana publik dalam mengawasin aset-aset yang telah disita. Bagaimana publik mengawasin di dalam penindakan nanti ini. Ini harus diatur secara eksplisit dan secara khusus kalau kita inginkan. Secara khusus itu maksudnya gimana tuh? Secara khusus memang diatur ini supaya nanti secara tegas aturan penyidik batasannya di sini. Ya kan? Pengelolaan aset siapa ini? Ya kalau bisa kita minta kan publik, masyarakat umum Untuk mengelola. mengakses. Yang bisa mengakses untuk mengelola. Ada kan, ada kalau nggak salah ya lembaga pengelolaan aset ya kalau nggak salah ya, ada itu. Nah ini kan minim juga ini. Saya sih gimana ya bicara korupsi ini agak-agak sedikit pesimis. Cuman mau gimana lah, kita hidup di negara ini. Ya harus ya merah putih kita kan tetap. Betul. Cuman agak gede juga. Iya. Ini sih ujian kita sih, Bang. Berarti dalam konteks undang-undang perampasan aset ya selaku generasi Z mendukung lah ya. Cuma perlu adanya mungkin bisa dibilang membuka ruang partisipasi publik terutama khusus anak-anak muda milenial, Gen Z terutama. Iya harus memang dibuka, baik itu dari praktisi, dari kelompok organisasi profesi, karena ini kan akan menyasar nanti. Bahkan untuk penyidik juga harus memang benar-benar kasih masukan sama DPR. Ya kan, terus kemudian akademisi kita ya pakar-pakar hukum pidana semualah dilibatkan, jangan karena dekat kemudian dia komodir. Itu menjadi permasalahan kita sekarang kan. Itu sih karena itu tadi siapa ya saya lupa itu, power tends to corrupt and absolute power to corrupt absolute. Artinya kekuasaan yang lama sudah pasti korup. Kan? Kekuasaan yang lama sudah pasti korup. Kekuasaan yang absolut sudah pasti korup juga. Iya, ini kan berbahaya. Iya. Itu sih, Bung. Nah, kalau seandainya pengesahan undang-undang kembali lagi bicara kehati-hatian. Kalau seandainya ini kan sudah masuk prolegnas 2025-2026 ya. Berarti kan harusnya dipercepat. Kalau seandainya DPR RI molor dalam mensahkan undang-undang perampasan aset atau tidak, anggaplah hal terburuknya tidak jadi dibuat. Apa sih pandangan seorang Bung Yuriko, apa yang harus dilakukan masyarakat? Kalau saya bilang berdemonstrasi tentu sudah dibekalin kan semua kan. Yang dilakukan sama masyarakat sih bingung saya jawabnya nih, Bung. Betul. Kalau saya bilang tadi pangkas generasi kan itu udah terlalu apa tuh? Tendensius, terlalu revolusioner kan? Betul. Kalau saya sih konsen di undang-undang tipikornya aja. Itu aja kita kuatkan. Terus intelektual dari para penegak hukum kita bekalin seperti apa moralnya mereka. Berarti selama ini tertunda, katakanlah tertunda, itu aja undang-undang tipikor aja kita perkuat. Kita perkuat di undang-undang tipikor itu karena udah mengatur semua perasaan di situ. Asetnya seperti apa udah mengatur, cuman secara khusus dan secara eksplisit soal aset-aset ini tadi belum diatur secara khusus di dalam undang-undang tipikor itu. Maka kemudianlah dibuatlah undang-undang perampasan aset ini dari hasil tindak pidana. Nah,
Kalau misalnya apa masukan publik kalau ini nggak jadi disahkan? Sekarang pertanyaannya dari 99 ke tahun 2026, apakah sudah maksimal pekerjaan dari KPK, lembaga anti rasuah tersebut? Menurut Bung Yuriko gimana KPK? Belum maksimal. Belum maksimal. Nah, ini kan sekarang kan kita digerakkan melalui algoritma semua. Penegakan hukum kita ini berdasarkan algoritma aja. No viral, no justice. Dan itu ya itu yang sekarang terjadi di Indonesia ini kan. Oke. Nah, masih banyak kok kasus-kasus besar yang tidak viral, yang tidak terungkap, kemudian itu tidak disasar. Artinya ada ketakutan bagi kekuasaan, ada ketakutan bagi penegak hukum ketika nanti mereka sasar yang tidak terlihat ini akan menjadi sorotan publik. Mana yang disorot ya itulah yang mereka ambil, Yang mereka kerjakan. yang mereka kerjakan. Oke. Itu sih. Ya kalau sekarang di mana kamera saya ke situ. Oke, iya. Iya. Perlu panggung juga. Dan berarti sudah mereka. pasti kalau yang tidak terpublish itu yang diselesaikan kebanyakan. Iya kan? Yang terpublish itu yang udah nggak mau nego. Iya. Oh, kita terus terang aja. Terus terang aja. Ya saya juga sebagai Jangan kencang-kencang kali. di profesi Tipis-tipis saja. kita kan di profesi juga kan begitu. Oke. Bahkan sindir-sindiran dari abang-abang kita penegak hukum ini kan, aduh, yang tidak terlihat itu yang sebenarnya yang lebih garang katanya. Lah apa? Terus yang kena publish itu, itu mah udahlah, kita sama-sama paham. Nah ini menerjemahkan yang sama-sama paham ini gimana? Kan sulit kita menerjemahkan itu. Artinya kita menyimpulkan sendiri lah. Betul. Berarti yang tidak terlihat lebih parah dong. Oke. Yang udah selesai dong berarti kan Iya. begitu. Oke, terakhir. Kira-kira Gen Z ini ke depan pesimis atau optimis terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Dengan ada atau tidaknya undang-undang perampasan aset? Ini jawabannya atau tidak atau ini bang? Bisa dirasionalkan nggak? Harus dirasionalkan, boleh. Iya dan tidak bisa nggak saya jawab? Iya, boleh juga. Kalau ya, saya jawab ya. Pesimis atau Saya optimis? optimis. oke. Optimisnya saya bilang kenapa harus optimis? Karena perubahan itu baik bagi saya atau bagi generasi pelanjut, generasi muda lah. Perubahan kan, Oke. artinya Indonesia masih berpikir untuk perubahan. Benar. Kaum muda masih berpikir untuk perubahan, ya kan? Betul. Nah, pesimisnya di mana? Pesimisnya saya ini kepada penegak hukum kita, intelektual dari penegak hukum kita harus dibekali memang berdasarkan apa? Kan ada itu untuk menjadi seorang pemimpin yang layak, menjadi seorang penerus bangsa yang layak, ada indikator penting yang harus dikuasai mereka. Apa tuh? Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. IPOLI Sosbud Hankam. Oke. Nah, ideologi kita apa? Terjemahkan ideologi kita apa? Pancasila. Politik kita apa? Nah, itu kalau dari ideologi aja nanti kita berhasil untuk menerapkan ideologi kita. Artinya dari Pancasila turun ke undang-undang lagi nanti. Kalau semua nanti ini dibekalin para penegak hukum kita, bukan hanya penegak hukum ya, kita juga pelaku hukum juga. Ya kan, penegak hukum juga artinya ya seluruh elemen bangsa lah, dan memang harus bekerja. Ya kita kawal ini undang-undang karena kita ya masih berpikir itu. Optimisnya di situ, pesimis saya ini penegak hukumnya. Kan kalau bicara apakah hukumnya yang bermasalah atau penegak hukumnya? Ya. Sekarang dua-duanya. Aturannya kurang, penegak hukumnya apalagi. Kan begitu, ada celah juga kan semua. Ini berbahaya. Berarti kedua-duanya harus balance, harus diperbaiki. memang dibekali. Oke. Makanya jangan buru-buru. Kok usah buru-buru? Ngapain, siapa yang mau dikejar? Apa yang mau kita kejar? Aset siapa yang mau dikejar? Iya. Berarti untuk ditetapkan tahun ini atau tahun depan intinya adalah yang terbaik aja. Yang terbaik dan libatkan partisipasi publik. Bahkan untuk pengawasan ya. Sampai kepada pengawasan. Ya orang bilang, yo DPR sebagai fungsinya kan fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Terus yang ngawasin mereka siapa? Oke. Ya kita kok orang yang ngawasin mereka. Perlu dibuat lembaga pengawasan.
Ya pemborosan anggaran nanti kalau kita bicara, awam yang bicara, masyarakat kecil yang bicara, dibilang pemborosan anggaran. Kalau mereka membentuk lembaga baru, ya untuk kebutuhan bangsa, kan bahaya. Itu yang sering kali terjadi, Bung. Berarti sebagai orang masyarakat biasa lebih banyak menerima lah ya. Nggak bisa juga kita mau bicara kayak gitu. Nggak terima, tapi udah malas. Udah malas. Apatis yang ada. Oh ya udahlah ya. Udah Oke. begitu, Bung. Kalau Bung Yuriko diberikan kesempatan anak-anak muda, kira-kira pos-pos yang mana yang patut untuk dipegang oleh anak generasi Gen Z? Sektor pendidikan. Prioritas itu di pendidikan. Gak ada yang lain. Kalau saya sih di pendidikan yang saya konsen di sana. Pendidikan anak-anak atau Perguruan tinggi anak-anak. Ya pokoknya dari berbagai perspektif, yang penting pendidikan itu yang bekali. Karena kunci dari keberhasilan bangsa di situ. Iya, tapi jangan salah juga. Apa tuh? Karena orang-orang pintar juga yang rusak bangsa ini. Itu kan? Iya. Mereka juga yang buat undang-undang, mereka juga yang hajar di ya itu tadi. Ini. Makanya harus dibekali intelektual berdasarkan apa? Landasan ideologis bangsa ini ngapain mau jadi pemimpin. Oke. Tadi kan ada spiritualitas kita, ada ideologi Nah, kita. Itu perlu. Itu yang paling penting. Intelektual. Lah, perlu. kita Spiritual. berkomunikasi. Apakah kita menjalankan itu berdasarkan spiritual kita? Ya, kalau enggak ngapain dijalankan? Benar. Kan begitu. Oke. Enggak kekurangan kok Indonesia ini orang-orang pintar. Terus yang kurang apa nih? Orang-orang yang enggak bermoral ya. Ya. Orang-orang yang nggak bermoral nih maksudnya gimana? Enggak bermoral ya. Kalau dibilang cinta terhadap bangsa ya cinta. Indonesia Pasti ini semua sangat cinta. kaya. Indonesia ini sangat kaya. Makanya urgensinya dari undang-undang perampasan aset ini kan di situ. Jangan sampai kekayaan negara kita dirampok, kemudian dibawa ke luar negeri, dibawa keluar, terus kita diperdagangkan, kita menjadi sapi perah di negara kita sendiri, kan itu berbahaya. Makanya itu menyasar kepada aset-aset yang sudah kau buat selama kau korupsi, balikin sama kita, akan kita bagi kepada anak bangsa. Nah sekarang kenapa gencar-gencarnya di pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk menyasar korupsi? Bagus, bener, semangatnya sangat kita dukung. Oke. Dibentuknya Satgas PKH tahun 2025 kan. Kemudian pengembalian aset-aset itu ada kemarin 1 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu ya. Sekian ribu triliun kan dibalikin kan sama negara. Untuk apa, Bung? Ngapain mereka begitu? Publish. Emang ini pidana yang paling berat selama pemerintahan Prabowo. Yang sebelum-sebelumnya di mana? Iya. Yang sebelum-sebelumnya di mana? Iya. Ini kan untuk mencukupin seluruh programnya Prabowo. Kalau saya melihat ya, Iya. emang berapa triliun anggaran BGN itu? Iya. Luar biasa untuk makan bergizi gratis. Kalau saya kasarnya, kau bisa rampok, tapi kasih sama kita ya. Kasar nggak kalau saya bilang bagi begitu? lah ya. Iya, kau bisa rampok, tapi kasih ya. Cara yang ngerampoknya ini kan berupa apa? Regulasinya jelas, izinnya jelas. Udah, kau bisa nambang di sana, kau keluarin izinmu, tapi kau kasih sama aku lagi. Kan begitu? Ya sama juga kan? Iya. Itu sih. Iya, kencang kali, Iya. Bos. Itu sih. Baik, Bung. yang terakhir dari Bung Yuriko soal perampasan aset, apa yang akan dikatakan kira-kira ada sebagai penutup soal perampasan aset, terutama yang berhubungan dengan generasi Bung Yuriko? Harapan saya kepada kaum muda, ya kita sama-sama jangan anti terhadap politik. Oke. Yang kedua, berikan kepekaan kita terhadap situasi bangsa, baik itu dari ekonomi, dari politik, dari budaya kita lestarikan itu secara kolektif, secara bersama-sama. Kemudian harapan saya kepada bangsa, jangan terburu-buru di dalam menetapkan satu regulasi. Jangan tergesa-gesa dalam merumuskan satu kebijakan. Karena nasib generasi pelanjut ada di tangan kami. Namun yang menjadi penentunya adalah kekuasaan sekarang itu. Bahwa
demokrasi itu harus perlu diuji. Mungkin ini adalah bentuk dari demokrasi yang kami uji sekarang ini. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih kepada Bung Yuriko sudah bersedia hadir di Kanaka Talk. Oke, untuk malam ini kita sudahi. Kita tunggu untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.